Hari. 1 hari. Oh, dari rumahnya jauh. Gak bisa berarti. Enggak, dokter. Baik, apakah yang saya share sudah kelihatan? Sudah, dokter. Sudah ya. Suara saya sudah cukup jelas. Sudah, dokter. Ya, baik. Sore hari ini kita akan belajar tentang radiologi ya. Ini sebenarnya dibawakan oleh Dokter Rima. Cuma karena Dokter Rima cuti ya, cuti melahirkan, jadi saya menggantikan. Jadi radiologi itu merupakan pemeriksaan penunjang ya, penunjang untuk menegakkan diagnostik. Jadi saat kita menegakkan diagnostik itu yang pertama pasti dari anamnesis dulu. Ya. Anamnesis kita tanya keluhan utama, eh, keluhan utama, kemudian keluhan tambahannya ya, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan dan sebagainya tentang anamnesis. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik itu pun masih banyak diferensial diagnosis biasanya. Jadi masih muncul beberapa diferensial diagnosis yang harus dikerucutkan untuk menegakkan diagnosis. Salah satu pemeriksaan penunjang yang digunakan yaitu radiologi. Ada juga kan lab ya, lab darah itu juga bisa untuk pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Dan selain laboratorium, patologi anatomi, ya, radiologi juga menjadi salah satu dari pemeriksaan penunjang. Kemudian untuk radiologi ini memang secara umum itu menggunakan radiasi, ya. Radiasi itu memakai sinar X ya, dan sinar efek buruk, bukan efek buruk ya. Maksudnya ada efek yang tidak diinginkan sih sebenarnya. Cuma karena pemeriksaan ini dianggap lebih penting manfaatnya daripada efek sampingnya, maka tetap digunakan ya pemeriksaannya. Kemudian radiologi eh, yang menggunakan radiasi ini dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk diagnostik. Kalau radiasi ini digunakan untuk diagnostik, itu disebut radiodiagnostik. Ada juga radiasi yang digunakan untuk terapi, itu disebut radioterapi. Ya, ada juga kedokteran nuklir. Kalau kedokteran nuklir biasanya masuk ke radiodiagnostik sih, maksudnya untuk menegakkan diagnosis. Kalau radioterapi contohnya, misalkan pasien-pasien dengan keganasan ya, dengan malignansi atau CA, itu kan ada beberapa yang di kemoterapi dan kemoradiasi, di kemoterapi dan diradiasi ya, atau disinar itu. Itu untuk mematikan sel-sel kanker bisa menggunakan radiasi ya, itu masuk ke radioterapi. Yang kita pelajari di sini sementara adalah radiologi diagnostik ya, untuk menegakkan diagnosis. Kemudian untuk radiologi diagnostik ini pemeriksaan radiasinya eh, ada beberapa pencitraan ya. Pencitraan itu apa ya namanya? Ya, gambar yang bisa dari diagnostik ini. Yang pertama adalah sinar X konvensional atau yang biasa disebut ronsen foto. Ya, itu memakai radiasi sinar X. Ada juga fluoroskopi. Kalau fluoroskopi itu sama dengan sinar X tapi bentuknya video. Jadi sinar X-nya misalkan ditekan gitu agak lama, nanti kita bisa melihat pergerakan organ di dalam tubuh. Ya, ini biasanya untuk pemeriksaan kontas yang fluoroskopi itu. Ada juga mamografi ya, mamografi untuk melihat mami ya atau breast. Kemudian ada juga CT scan. CT scan ini atau nama kepanjangannya ya, computerized tomography. Computerized tomography itu lebih advance lagi dibandingkan sinar X konvensional atau fotopolos. Ini juga menggunakan radiasi. Sedangkan kalau MRI atau magnetic resonance imaging ini nggak pakai radiasi, tapi memakai medan magnet ya. Jadi MRI ini relatif aman, misalkan untuk ibu-ibu yang hamil atau untuk bayi, ya itu masih boleh digunakan, ya nggak ada kontraindikasi.
terkait dengan radiasi karena memang MRI ini nggak pakai radiasi tapi ada juga USG. USG ini juga termasuk pencitraan radiologi ya. Dan USG ini nggak pakai sinar X juga, dia nggak pakai radiasi tapi memakai gelombang suara ya, ultrasound atau ultrasonografi ini memakai gelombang suara. Yang pertama kita bahas adalah sinar X konvensional atau yang biasa dikenal dengan foto Röntgen ya, foto Röntgen atau foto sinar X konvensional. Itu ada yang menggunakan kontras dan ada yang tanpa kontras. Yang biasa dipakai ya memang yang tanpa kontras ya. Untuk melihat segala macam tulang, sinar X ini sudah cukup bagus. Misalkan untuk pasien pos kecelakaan, kemudian mau melihat ada fraktur apa enggak di skal, itu apa dilakukan foto ini ya, foto skal ya, kemudian tulang belakang juga bisa difoto ya, mastoid. Kemudian paru-paru juga bisa. Jadi torak ya, itu justru sangat umum ya. Misalkan ada batuk lama nggak sembuh-sembuh, kita mau lihat ada nggak infiltrat atau pneumonia, ada nggak masa atau mau mencari TB dan sebagainya itu pakai foto rongsen torak ya. Kalau ekstremitas ini biasanya pada pasien-pasien trauma atau pasien-pasien dan kelainan kongenital itu juga misalkan eh, apa ya kelainan kongenital contohnya polidaktili gitu ya. Kita mau lihat jari-jarinya ada banyak, itu ada tulangnya lengkap apa enggak gitu ya. Jari yang ada banyak, misalnya jarinya ada 6 polidaktili itu dalamnya kita kan butuh tahu ya tulangnya lengkap atau enggak. Kemudian abdomen juga bisa difoto ya, abdomen terutama pada kasus-kasus ilius. Jadi kasus ilius itu pasiennya datang dengan tidak bisa kentut biasanya. Kita mau melihat ada nggak obstruksi pada ususnya. Nah, itu dilakukan juga foto rongsen konvensional ya. Kemudian ada juga foto konvensional yang dengan kontras. Kontras itu ada dua, dibagi kontras positif dan kontras negatif. Kalau kontras positif yaitu kontras barium, ini bentuknya seperti tepung gitu ya, seperti tepung dengan air, jadi seperti bubur bubur bayi kayak gitu. Kemudian biasanya diminum ya, diminum atau dimasukkan ke kolon untuk melihat organ-organ seperti kolon, kemudian esofagus ya, namanya esofagogram apabila diberi kontras, itu untuk melihat ada enggak tumor intrakolon, kemudian apa ya, yang paling sering untuk melihat tumor ya, tapi di dalam kolon, di dalam esofagus, bisa juga untuk melihat infeksi kayak kolitis seperti itu. Itu perlu diberikan kontras. Jadi kalau misalkan melihat esofagus aja dengan foto itu nggak akan jelas. Tapi kalau pasiennya disuruh minum barium ya, jadi barium itu bentuknya serbuk ditambah air kemudian diminum, nanti esofagusnya akan kelihatan lebih nampak lebih jelas. Begitu juga kolon. Jadi dimasukkan apa bariumnya ini dimasukkan ke dalam kolon lewat anus, maka kolonnya akan menjadi kelihatan lebih jelas. Selain kontras barium, ada juga kontras urografin ya. Ini sama juga. Kalau di foto bentuknya warnanya putih. Cuma kalau barium ini dia bentuknya serbuk, sedangkan kalau urografin ini bentuknya cairan ya, cairan dalam bentuk diminum atau dimasukkan ke kolon. Ada juga kontras negatif, itu udara ya. Udara itu juga bisa untuk memperjelas gambaran foto. Kemudian ada berbagai macam posisi ya pada pengambilan foto radiografi, yaitu posisi PA atau posterior anterior, posisi AP atau anteroposterior oblique ya. LPO itu left posterior oblique, sedangkan RPO right posterior oblique. Jadi nanti mungkin ada gambarnya. Enggak deh.
Jadi ini posisi-posisinya aja sih. Jadi pas sinarnya itu berasal dari mana. Kalau sinarnya berasal dari posterior, maka fotonya disebut sebagai foto PA. Ada foto posterior anterior, ada foto lateral dan foto oblik. Kemudian ada pesawat sinar X konvensional atau radiografi. Jadi eh, pertama kali yang menemukan sinar X untuk melihat bagian dalam tubuh manusia ya. Jadi kalau kita mau lihat tulang, itu kita udah nggak butuh lagi untuk melakukan pembedahan. Misal nggak perlu lagi dibuka untuk melihat tulangnya fraktur apa enggak gitu ya. Nggak perlu dibuka kulit maupun ototnya. Tapi sudah cukup dengan radiografi. Jadi setelah difoto, maka akan kelihatan jelas ada fraktur apa enggak. Dan itu sangat mengurangi operasi yang tidak semestinya ya. Maksudnya kalau nggak ada fraktur ya nggak perlu dioperasi seperti itu kan. Kalau misalkan ususnya nggak ada obstruksi ya nggak perlu dibuka. Jadi dengan adanya sinar X-ray ini diharapkan terapi itu benar-benar sesuai ya. Itu ditemukan oleh fisikawan ya, namanya Wilhelm Conrad Rontgen. Itu merupakan penemu sinar X. Jadi pasien ditempatkan di dalam tabung antara sinar X dengan film, kaset film, kemudian nanti akan terbentuk gambaran dari bagian tubuh manusia itu. Memang jadi kelihatan, ususnya menjadi kelihatan, seperti itu. Karena adanya ini ya penemuan sinar X ini, maka bisa digunakan untuk memeriksa dan memvisualisasikan organ-organ tubuh manusia yang nggak kelihatan. Jadi itu tadi yang saya katakan paru-paru itu bisa dilihat tanpa harus membuka gitu ya. Ada ada tumor, ada infiltrat, ada pelebaran bronkus, itu cukup dilakukan dengan foto aja kita sudah bisa melihat bagaimana eh, yang ada di dalam paru-paru itu. Kemudian ada juga penyempurnaan-penyempurnaan ya dengan adanya sinar X ini oleh Henry Becquerel, oleh Marie Curie yang menemukan radioaktif kalau ini ya, radioaktif uranium dan radium. Kemudian radiologi itu terus berkembang dengan menggunakan sinar X dan bahan-bahan radioaktif sebagai sumber radiasi pengion. Nah, kita akan belajar tentang sinar X dulu ya. Sinar X itu merupakan sinar yang sering digunakan di radiologi untuk diagnostik. Ya. Sinar X ini merupakan gelombang elektromagnetik, kemudian sifatnya hidrogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi. Dan sinar X ini nggak kelihatan ya. Jadi misalkan kita di foto gitu kita nggak bisa ngelihat ada sinarnya yang menembus tubuh manusia itu nggak bisa dilihat. Jadi sinar X ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian panjang gelombang sinar X ini sangat pendek, tapi dapat menembus benda-benda. Dan biasanya dipakai satuan Armstrong. Jadi yang biasa dipakai ya, itu 0,5 sampai 0,125 angstrom. Sedangkan panjang gelombang sinar X itu sendiri satu 10.000 panjang gelombang cahaya. Jadi termasuk gelombangnya sangat pendek. Kemudian sinar X ini dihasilkan dari arus listrik bervoltase tinggi. Jadi adanya perbedaan arus listrik bervoltase tinggi itu bisa menghasilkan sinar X. Dan ini bisa untuk supaya bisa dipakai untuk diagnostik ya, untuk melakukan foto rongsen, maka dibutuhkan 30 sampai 120 kilovolt ininya apa? Voltase dari arus listriknya. Sedangkan untuk radioterapi, misalkan untuk membunuh sel-sel kanker ya, sinar X-nya dibutuhkan voltase yang lebih besar.
Dan untuk menghasilkan sinar X ini perlu tabung anoda dan katoda. Jadi ini apa? Secara fisikanya ya. Kalau misalkan kita belajar bagaimana cara memproduksi sinar X, maka harus ada tabung anoda yang bermuatan positif dan tabung katoda yang bermuatan negatif. Tabung anoda yang bermuatan positif ini disebut sebagai target, sedangkan katoda dan apabila dialirkan listrik dengan voltase yang tinggi, maka akan terjadi gumpalan elektron yang bergerak ya dari filamen atau katoda menuju ke anoda atau target. Kemudian energi yang dihasilkan itu dikonversi menjadi panas dan hanya 1% yang menghasilkan sinar X. Nah, setelah itu sinar X akan diproduksi. Dan setelah sinar X diproduksi ini maka bisa digunakan untuk eh, radiodiagnostik itu tadi ya untuk foto. Nah, ini contoh tabung dari sinar Rontgen pada saat kita memproduksi sinar X ya. Jadi dari voltase listrik tinggi, kemudian ada anoda dan katoda, dimasukkan ke dalam ruang, akan ada gumpalan elektron, nanti akan menghasilkan eh, sinar X itu tadi. Ya. Nah, sinar X ini apabila mengenai tubuh manusia, maka bisa memberi gambaran seperti ini. Sinar X itu dia akan menghitamkan film. Jadi film itu akan dibuat hitam oleh sinar X. Kecuali kalau ada benda keras yang menghalangi. Oleh karena itu, tulang-tulang ini kan keras. Jadi nggak bisa hitam filmnya. Maka bagian yang paling keras dari tubuh manusia atau tulang akan kelihatan sangat putih ya. Ini putih. Sedangkan bagian yang gampang ditembus, contohnya paru-paru. Paru-paru itu kan alveolus dan alveolus itu isinya udara. Itu mudah ditembus. Maka akan hitam seperti ini. Karena sinar X menghitamkan film. Jadi kalau melalui benda yang gampang ditembus, dia akan hitam seperti ini. Tapi kalau jantung isinya otot dan cairan, maka relatif lebih sulit ditembus ya, maka putih seperti ini. Kemudian ada sifat-sifat sinar X. Itu ada efek yang namanya efek fotografi, efek fluoroskopi, efek biologi, dan ionisasi. Ini kita akan pelajari tentang beberapa efek radiasi. Jadi kalau misalkan seseorang atau makhluk hidup terkena radiasi ya, terkena radiasi sinar X, maka akan ada yang namanya efek genetik dan efek somatik. Efek genetik itu adalah efek radiasi yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Misalkan manusia ya terkena radiasi saat ini, maka akan merubah kromosomnya atau merubah sel-sel dalam tubuhnya dan itu akan dirasakan oleh anaknya ya. Jadi akan terjadi kelainan kongenital atau apa pada anaknya itu disebut efek genetik. Sedangkan efek somatik itu apabila efek radiasi itu dirasakan sendiri oleh individu yang terkena paparan radiasi. Contohnya pada pasien-pasien bukan pasien, pada orang-orang yang terkena pada saat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu ya, itu pada manusia itu sendiri yang terkena radiasi dapat terjadi sel-sel kanker, leukemia ya, bahkan ada yang kulitnya terbakar dan sebagainya. Jadi efek somatik itu dirasakan oleh orang itu sendiri, sedangkan efek genetik itu apabila mengenai individu keturunannya. Kemudian untuk dosis radiasi itu ada terkait dengan dosisnya ya. Ini terkait dengan jenis selnya ada efek genetik dan efek somatik. Sedangkan untuk terkait dengan dosis radiasi ada yang namanya efek deterministik atau non stokastik dan efek stokastik.
Kalau yang deterministik ini, jika dosis yang diterima di atas dosis ambang, maka akan baru terjadi efek deterministik. Stokastik ini tidak ada dosis ambang. Jadi dia memang mendapatkan dosis yang tinggi sehingga dapat membunuh atau mengubah sel-sel mati menjadi sel kanker atau merubah materi genetik pada manusia itu sehingga menyebabkan gangguan keturunan pada individu keturunannya ya. Itu efek stokastik. Jadi nggak ada dosis ambang. Kalau efek deterministik itu dosis yang diterima di atas dosis ambang baru terjadi efek. Itu namanya efek deterministik. Kemudian berdasarkan waktu ada efek segera dan efek tunda. Kalau kan oleh individu itu biasanya kalau efek segera ini dosis radiasinya sangat tinggi ya. Misalkan kan pasien CA nasofaring dilakukan terapi radiasi untuk membunuh sel-sel kankernya itu ya di sinar. Sinarnya dalam membunuh sel-sel kanker itu pada individu tersebut akan mengalami paparan radiasi dan mengalami efek segera-geranya karena menjadi rontok, kunyahnya menjadi memerah, kemudian di dalam esofagus maupun pankreasnya terjadi luka bakar. Itu adalah efek segera. Sedangkan efek tunda yaitu efek radiasi yang terjadi dalam kurun yang lama, bisa bertahun-tahun atau bulan-bulan. Jadi misalkan pasien anak-anak yang dulu sering sakit kemudian berfoto gitu ya. Kemudian dia naik sel testisnya, maka efek tundanya adalah kemungkinan di masa depan terjadi pasien-pasien yang menjadi steril gitu ya, punya keturunan karena testisnya sering terkena radiasi itu adalah efek tunda. Atau petugas radiasi yang tidak memakai kacamata anti pelindung radiasi itu dalam waktu yang lama juga bisa jadi catat atau lawan kanker seperti itu. Jadi ada efek yang segera dan ada efek yang tertunda. Kemudian untuk sumber radiasi sendiri, radiasi ada sumber eksternal dan sumber internal ya. Kalau sumber eksternal itu paparan radiasi yang diterima dari luar tubuh, sedangkan internal paparan radiasi yang diterima dari dalam tubuh. Bagaimana kok bisa internal? Ini contohnya pada pasien-pasien yang diberikan ada ya untuk diagnostik itu pasiennya diminumi nuklir. Jadi di dalam tubuhnya akan memancarkan radiasi. Fungsinya apa dia diminumi nuklir? Adalah biasanya untuk menentukan metastasis seperti itu. Karena sel-sel nuklir itu akan sensitif pada sel-sel kanker, sehingga dia akan berkumpul pada di mana sel-sel kanker itu ada. Sehingga sumber radiasinya itu justru disuntikkan atau diminum seperti itu ya ke dalam tubuh manusia, sehingga disebut sebagai sumber radiasi internal. Kalau eksternal banyak ya, ini yang umum terjadi ya yang eksternal ini. Kemudian interaksi radiasi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu penyerapan energinya dari elektron langsung terjadi pada molekul di dalam organ sel yang mempunyai arti biologi penting, yaitu DNA. Jadi apabila radiasinya itu langsung mengenai DNA, maka disebut efek langsung. Sedangkan efek tidak langsung apabila interaksi radiasinya itu mengenai molekul H2O ya dalam tubuh atau mengenai sel-sel yang lain. Itu efek nggak langsung. Tapi kalau yang langsung itu yang mengenai unsur penting ya, contohnya DNA. Kemudian untuk distribusi penyinarannya ada lokal. Lokal itu apabila radiasi yang diterima itu hanya sebagian tubuh, kemudian ada yang seluruh tubuh.
Seluruh tubuh ini akan menyebabkan sekumpulan sindroma klinik ya. Bila dalam waktu DT sampai 3 hari terjadi paparan radiasi yang akut pada seluruh tubuh dengan dosis yang relatif tinggi, yaitu 1 Curie, maka akan menyebabkan berbagai macam sindrom klinik, contohnya mual, muntah, rasa terbakar, kemudian kulit terkelupas, seperti itu. Jadi ini apabila ada radiasi mengenai sel, selnya bisa nggak apa-apa ya, maksudnya dia mengalami pemulihan, jadi tidak ada efek, atau radiasi itu bila cukup besar menyebabkan selnya mati. Dan mati ini ada yang sementara, kemudian regenerasi lagi, sehingga tidak ada efek di kemudian hari gitu ya. Yang mati ya sudah mati, kemudian ada regenerasi sel lagi. Tapi apabila radiasi itu mengenai sel-sel genetik atau DNA di dalam tubuh, maka sel bisa bermutasi. Apabila bermutasi, kalau dia sel reproduksi, maka yang terkena efeknya adalah anak keturunannya ya. Jadi bisa terjadi kelainan kongenital atau apa pada anak keturunannya, atau bisa juga menyebabkan kanker di tahun-tahun kemudian apabila selnya terkena radiasi. Jadi maka akan mati sel itu dan biasanya tidak ada efek ya, efeknya hanya saat itu juga, misalkan luka-luka bakar, kemudian kemerahan, mual muntah, seperti itu. Kemudian efek radiasi terhadap sel apabila terjadi ionisasi, maka akan terjadi kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini apabila mengalami proses penyembuhannya atau perbaikan, maka dia bisa sembuh sempurna atau bisa menjadi modifikasi ekspresi gen. Apabila tidak sembuh sempurna atau terjadi mutasi, maka sel-sel anak turunnya yang akan terjadi mutasi atau kanker itu tadi. Kemudian apabila sel terpapar radiasi, maka secara enzimatis akan berusaha melakukan perbaikan ya sel-sel itu. Tapi apabila radiasinya sudah terlalu besar, maka menyebabkan sel itu mati. Dan organnya menjadi tidak berfungsi, itu disebut efek deterministik atau yang memerlukan dosis khusus. Efek segeranya berupa erytem, menjadi steril ya, bahkan bisa terjadi retardasi mental. Kalau dia mengenai sel dan kemudian selnya masih tetap hidup, sel-selnya bisa menjadi abnormal. Jadi tahun-tahun kemudian baru terjadi efek, contohnya katarak, kanker, kemudian anak-anak keturunannya bisa terjadi kelainan kongenital. Jadi ini tadi perbedaan dari efek stokastik dan efek deterministik. Kalau efek deterministik itu butuh dosis ambang tertentu untuk menyebabkan perubahan sel itu tadi ya. Biasanya terjadi langsung pada individu yang terpapar itu dan nggak ada masa laten. Tapi kalau efek stokastik itu nggak ada dosis ambang, tapi ada masa laten. Jadi munculnya baru bertahun-tahun kemudian dan kejadiannya pada individu itu atau pada keturunannya. Itu untuk efek yang stokastik. Oleh karena yang berhubungan dengan sinar X harus dilakukan proteksi atau keamanan radiasi ya. Misalkan orang-orang yang bekerja di radiologi, baik itu dokter, radiografer, atau perawat yang bekerja di ruang radiologi harus memperhitungkan keamanan kerja atau proteksi radiasi.
Jadi ruangan di radiologi itu pasti tembok-temboknya dilapisi oleh timbal, sehingga karena sinar X itu nggak bisa menembus timbal ya. Jadi orang-orang yang berada di luar ruangan itu akan aman kalau temboknya dilapisi dengan timbal. Tapi kalau cuma tembok biasa atau tembok radiasi ya, akibatnya orang-orang yang berada di luar ruangan bisa terkena efek radiasi. Dan ruangan di radiologi itu baik kaca, baik tembok, semua dilapisi oleh timbal. Itu juga perlu secara berkala diperiksa ada nggak kebocoran dari timbalnya gitu ya. Kadang-kadang timbalnya retak atau timbalnya bocor, maka radiasinya bisa mengenai orang-orang yang di luar ruangan. Kemudian untuk pekerja yang bekerja di radiasi, ini ada berbagai macam baju yang biasa dipakai untuk proteksi ya. Kalau ini contohnya donat protektor ya. Jadi kalau harusnya sih kalau misalkan anak-anak ya terutama kalau misalkan dia hanya fototorak, maka gonadnya harusnya dilindungi. Tiroidnya juga harus dilindungi ya, karena sel-sel di gonad dan di tiroid ini sangat sensitif terhadap radiasi. Jadi ada beberapa sel yang sensitif, contohnya tiroid, gonad, mata, gitu ya. Itu sensitif, maka perlu dilindungi dengan timbal kayak gini. Jadi pelindung ini isinya adalah timbal. Ini ada kacamata anti radiasi. Kemudian kalau misalkan dia bekerja dengan fluoroskopi ya, fluoroskopi itu sinar X yang bentuknya video itu tadi, itu sangat besar sekali radiasinya. Petugas harus memakai baju timbal seperti ini. Jadi baju timbal ini untuk melindungi paru-paru, perut, dan area genitalia ya, tiroid juga. Jadi seperti ini bahkan ada baju timbal yang bentuknya kayak jilbab begini atau lid cap. Baju timbal ini disebut juga sebagai apron ya. Jadi kalau nanti kamu di rumah sakit diambilkan apron atau apa kalau misalkan ada radiasi, maka udah tahu ya apron itu bajunya ini sangat berat. Jadi kalau dipakai ya namanya juga timbal ya dalamnya. Jadi ini sangat berat kemudian dipakai seperti itu. Diharapkan kalau ada sinar X nggak mengenai tubuh petugas. Ini juga kacamata radiasi, anti radiasi. Ini juga ada timbalnya ya, beda sama kacamata radiasi yang kamu pakai untuk lihat main game. Itu kan ada kacamata anti radiasi untuk anak-anak ya, supaya matanya nggak kena radiasi itu beda. Ya karena kita yang dihadapi ini bukan radiasi UV atau radiasi sinar gamma, sinar X yang dari monitor kayak gitu bukan, tapi yang dihadapi adalah radiasi sinar X ya, yang efeknya cukup besar, maka harus pakai kacamata khusus yang di dalamnya ada Ada juga yang berbentuk masker. Ya, maskernya ini juga max ini juga ada timbalnya. Ini contoh pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras. Yang tadi saya bilang kontras barium itu ya untuk melihat kolon. Jadi kontrasnya barium yang berbentuk serbuk tadi diencerkan dengan air, kemudian dimasukkan lewat anus. Kemudian dipompa sampai masuk ke dalam seluruh kolon. Sehingga kita bisa melihat kolon itu dengan baik. Ya. Kolonnya terisi kontras dan diberi udara juga. Jadi dipompa dengan udara pakai kayak pompa tensimeter gitu dimasukkan ke anus, kemudian kolonnya dipompa dan dipompanya itu harus pakai fluoroskopi. Ketahui bahwa tidak terlalu lebar sangat karena kalau lebar sangat bisa terjadi perforasi atau pecah kolonnya. Jadi harus dipantau. Jadi setelah dimasukkan kontras positif atau kontras barium, kemudian dimasukkan kontras negatif atau kontras udara supaya kolonnya mengembang. Sehingga kita bisa melihat kolon dengan baik. Ya, kemudian baru difoto. Ya, ini suspensi barium sulfat dimasukkan lewat anus melalui kateter sampai mencapai saikum. Kemudian eh, dipompakan juga udara supaya kontrasnya mengembang, supaya kolonnya mengembang. Lalu baru difoto.
Jadi kolon menjadi terlihat sangat baik seperti ini. Kita nggak perlu lagi pembedahan untuk lihat kolonnya. Cukup dengan kolonoskopi ini atau bukan kolonoskopi, kolon in loop ya. Kolon in loop ini kita sudah bisa melihat apa yang terjadi di dalam kolon. Nah, ini ada juga yang namanya fluoroskopi. Fluoroskopi itu gambarnya seperti ini, yang ada di contoh ini. Pasiennya berdiri, kemudian diarahkan sinar X ke situ, dan sinar X-nya ini ditekan agak lama gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui pergerakan organ. Biasanya dipakai untuk pemeriksaan kontras-kontras seperti itu. Contohnya misalkan esofagogram. Jadi pasiennya minum kontras, kemudian kita mau melihat video dari pergerakan kontras. Itu adalah dengan fluoroskopi. Ini sinar X-nya sangat besar sekali. Dan petugasnya juga yang ada di sini kena radiasi. Makanya dia harus pakai apron itu tadi atau pelindung pelindung timbal. Harusnya pakai kacamata, thyroid shield, dia gonad shield. Fluoroskopi ini ya, dengan fluoroskopi kita bisa melihat pergerakan kontras ini sampai mana. Jadi eh, apa kontras barium mau lihat sampai mana, biasanya penggunaan fluoroskopi ini untuk pemeriksaan gastrointestinal imaging atau genitourinary imaging atau intraoperatif ya. Pada saat operasi mau lihat eh, misalkan pemasangan stent itu sudah betul apa belum posisinya, itu dilakukan fluoroskopi. Ya, ini sama sih fluoroskopi sama dengan sinar X, cuma ditekan lebih lama sehingga bentuknya video. Kemudian ada juga pemeriksaan yang namanya mamografi ya. Mamografi ini adalah pencitraan untuk memeriksa payudara. Jadi menggunakan sinar X, kemudian kita tekankan gitu ya, ditekan mamenya, ditekan sehingga akan terfoto dari mamenya itu. Itu untuk melihat ada nggak tumor di payudara. Kalau ada tumor jinak atau ganas, ada kalsifikasi apa enggak, itu bisa terlihat dari mamografi. Kemudian ada juga pemeriksaan CT scan atau tomografi komputer ya. Ini pertama kali diperkenalkan tahun 1972. Alat ini hampir sama dengan X-ray, tapi detektornya lebih banyak, sehingga gambaran yang didapatkan juga lebih detail. Jadi bentuknya bulat seperti itu, detektornya bergerak memutari pasien. Selama berputar, detektor itu akan memancarkan sinar X dan kemudian dirubah oleh komputer menjadi gambar. CT scan ada yang single slice, ada yang multi slice. Yang multi slice itu semakin banyak slice-nya maka detektornya akan semakin banyak ya. Misalkan yang sekarang dipakai itu ya yang minimal 16 slice ya. Yang cukup bagus itu 64 slice atau yang lebih bagus lagi 128 slice. Jadi ini bekerjanya sangat cepat dan kita bisa melihat potongan gambar manusia itu baik, baik aksial, koronal maupun sagittal. Kemudian penggunaan CT scan itu untuk contohnya untuk apa? Untuk CT scan kepala, contohnya pada kasus trauma. Ya, misalkan ada pasien jatuh, cedera kepala ringan atau sedang atau berat, kita ingin tahu ada nggak perdarahan di dalam intrakalvaria kayak gitu ya. Kalau foto polos kita enggak. Tapi dengan adanya CT scan kita bisa melihat perdarahan itu jenis perdarahannya apakah epidural, apakah subdural, atau SAH itu bisa dilihat dengan jelas. Volumenya bisa dilihat dengan jelas ya. Kemudian kalau ada stroke, pasien stroke juga di CT scan kita bisa melihat stroke-nya itu karena sumbatan atau infak ataukah perdarahan.
Kemudian CT scan juga bermanfaat untuk melihat tumor ya, perluasan tumor itu sudah kemana aja, kemudian TNM atau stagingnya, apakah dia masih stage 1 atau tumornya in situ di situ, ataukah sudah stage 4 yang tumornya udah nyebar kemana-mana. Itu akan butuh dilakukan CT scan untuk terapi ya, karena terapinya berbeda antara tumor yang masih stadium 1 dengan stadium 4. Jadi kalau stadium 1 biasanya bisa dilakukan pembedahan, langsung dibedah, diambil tumornya. Tapi kalau sudah T4 ya, tumornya itu sudah menyebar kemana-mana sehingga nggak bisa dioperasi. Bisanya cuma diradiasi atau di kemoterapi seperti itu. Jadi tumor-tumor ini biasanya perlu dilakukan CT scan. Alat ini cukup mahal sehingga biaya pemeriksaannya juga mahal ya CT scan dibandingkan foto rongsen biasa. eh, Biaya CT scan ini lebih mahal. Nah, ini pasiennya ditidurkan seperti ini. Kalau yang diperiksa kepala, ya udah kepalanya yang dimasukkan ke lubang ini. Lubang ini ada banyak detektornya, ya, masing-masing mengeluarkan radiasi. Nanti kalau sudah di CT scan, maka akan kelihatan sangat jelas tulang-tulangnya ini. Kemudian parenkim otaknya juga kelihatan. Kepala. Dan di sini ada perdarahan ya, intraparenkim otak. Jadi dengan CT scan kita bisa melihat perdarahannya lokasinya di lobus mana, lobus frontal, temporal, parietal, volumenya berapa gitu ya. Ada nggak herniasi herniasi dari apa midline ini? Kalau ada midline shift nanti biasanya indikasi operasi itu apabila midline shift-nya lebih dari berapa seperti itu. Kemudian ada juga MRI ya, atau disebut juga magnetic resonance imaging. MRI ini menggunakan medan magnet. Jadi prinsip kerjanya inti atom bergetar di dalam medan magnet berkekuatan tinggi. Karena menggunakan medan magnet, maka ada beberapa peraturan ya. Jadi dia MRI ini nggak pakai sinar X, tapi memakai medan magnet. Dapat melihat jaringan soft tissue dengan lebih baik. Kalau CT scan itu lebih baik untuk melihat tulang, tapi kalau MRI itu baik untuk melihat soft tissue-nya. Dia lebih detail. Tapi ada beberapa kontraindikasi karena dia menggunakan magnet, maka bagian tubuh manusia nggak boleh ada besi ya, karena besi itu akan tertarik magnet. Jadi harus hati-hati pada pasien yang memakai protesa. Protesa itu gigi palsu atau dipasang alat-alat yang memakai unsur logam, contohnya apa? Habis kecelakaan ya, tulangnya patah, kemudian dipasang internal fiksasi atau dipasang pen, itu juga harus hati-hati. Apabila dia bahannya berpengaruh pada medan magnet, maka merupakan kontraindikasi untuk dilakukan MRI. Kemudian pasien dengan pemakai alat pacu jantung, hamil di trimester 1, atau pasien dengan klaustrofobi. Klaustrofobi ini adalah pasien yang takut di ruang yang sempit, ya, karena MRI itu pasiennya akan diletakkan di dalam lubang panjang sempit seperti itu. Jadi ada beberapa pasien yang takut pada ruang sempit. Ruang sempit itu contohnya kayak lift itu juga ruang sempit ya. Ada beberapa orang yang klaustrofobi. Jadi bila di ruang sempit dia seakan-akan kayak nggak bisa bernafas, sesak nafas, jantungnya berdegup kencang, ketakutan seperti itu. Itu pasien klaustrofobi. Jadi itu eh, harus hati-hati pada pasien-pasien seperti ini. Nah, ini contoh MRI untuk melihat tulang belakang, ya, spine. Kita bisa lihat tulangnya ada pergeseran apa enggak. Kemudian saraf-sarafnya juga mielumnya kelihatan. MRI hampir sama kayak CT scan, cuma lubangnya ini lebih panjang. Jadi kayak dimasukkan. Jadi pada pasien klaustrofobi dia nggak akan tahan dimasukkan ke dalam lubang sempit seperti ini. Ini contoh gambaran MRI. Dia lebih jelas ya gambarannya dibandingkan CT scan.
Kemudian ada istilah-istilah yang dipakai di radiologi. Kalau di USG itu biasanya kita pakai nama echo ya, hiperechoic atau hipoechoic. Kalau CT scan pakai dense, hyperdense atau hypodense. Sedangkan MRI pakai hyperintense atau hypointense seperti itu. Kalau foto polos pakai lusen atau opak. Opak itu putih, sedangkan lusen itu hitam. Kemudian ada juga pemeriksaan radiologi yaitu USG. USG itu pakai gelombang suara. Jadi pakai probe seperti ini aman ya, karena pakai gelombang suara, nggak pakai radiasi. Frekuensi yang dipakai di atas 20.000 Hz. Jadi di atas suara yang bisa didengar manusia. Atau ultrasound, disebut ultrasound. Karena dia pakai gelombang di atas suara manusia. USG ini menggunakan gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi dari kemampuan pendengaran manusia dan memakai probe yang dapat dinilai biasanya intraabdomen, ya hepar, yen, empedu, ginjal semua bisa dilihat pakai USG. Kemudian bentuknya ginjal, bentuknya hepar, lien itu bisa dilihat ya ukurannya, kemudian kelainan anatominya, dia relatif nggak ada kontraindikasi. Dan operator dependen karena gambarnya itu digerakkan oleh tangan operator ya. Jadi tergantung kemampuan masing-masing operator, apakah dia sudah cukup berpengalaman atau belum dalam menggunakan USG itu. Ini contoh USG ya, untuk melihat bayi, bisa melihat laki-laki atau perempuan sebelum bayinya lahir. Kemudian kalau 4D yang sekarang ya, bisa melihat mukanya bayi sebelum bayinya lahir, bisa melihat ada nggak kelainan kongenital kayak bibir sumbing, anencefali, ya. Itu udah bisa dilihat sebelum dilahirkan. Ini USG Doppler. USG Doppler itu untuk melihat pembuluh darah. Ini contoh Doppler ginjal ya untuk melihat pembuluh darah ginjal. Kemudian selain radiodiagnostik ada juga radioterapi ya. Kalau radioterapi dia menggunakan radiasi yang berasal dari radiofarmaka. Jadi radiasi ini biasanya untuk sel-sel tumor ya, untuk mematikan sel-sel tumor. Sel-sel tumor misalkan CA mame ya, payudara, CA serviks, kolorektal, nasofaring itu sel-sel tumornya selain di kemoterapi juga butuh dimatikan dengan radiasi atau radioterapi itu tadi. Kerugiannya dia punya keuntungan ya. Jadi daerah tumor atau daerah target itu bisa dimatikan dengan cukup luas lapang radiasinya. Tapi kerugiannya daerah-daerah yang sehat di sekitar sel tumor juga ikut ikut terbakar ya. Jadi eh, kulit di sekitar tumor itu juga ikut mengalami efek samping. Nah, ini radiasinya bisa pakai kobalt atau linak. Kemudian ada juga brachytherapy. Brachytherapy ini apabila sumber radiasinya itu langsung ke sel target. Contohnya ini, misalkan si anasofaring, sumber radiasinya dimasukkan ke kayak selang gitu ya, langsung masuk ke nasofaring. Sehingga yang terkena radiasi hanya nasofaringnya aja. Dan sel-sel sehat di sekitarnya relatif aman, tidak terkena radiasi karena langsung difokuskan ke sel tumornya. Brachytherapy hampir sama dengan implantasi ya. Implantasi itu juga langsung menggunakan jarum langsung diimplantasikan ke sel tumornya. Nah, ini implantasi ya, sel-selnya apa radiasinya dalam bentuk jarum langsung dimasukkan ke dalam sel-sel tumor
Sehingga hanya sel-sel tumornya aja yang terkena radiasi atau yang mati, tapi sel-sel sehatnya relatif aman. Kemudian radiasi, ada juga yang menggunakan radiofarmaka ya. Radiofarmaka itu dimasukkan ke tubuh bisa melalui peroral atau ya diminum seperti itu kapsul atau diinjeksikan atau masuk ke intrakapiter. Intrakapiter itu contohnya masuk ke intranasofaring kayak gitu ya, lewat hidung, lewat kolon, itu intrakapiter. Kemudian bahan-bahan tersebut akan mengikuti proses metabolisme dalam tubuh eh, dan khusus ya, masing-masing kanker radiofarmakanya khusus. Misalkan kayak tiroid, dia memakai iodin 131. Kemudian untuk metastasis di tulang, memakai fosfor radioaktifnya. Nah, itu singkat aja sih tentang pengenalan radiasi. Nanti di masing-masing blok akan dibahas lebih rinci ya, bagian misalkan di gastrointestinal, nanti foto-fotonya apa aja, kemudian kelainannya apa aja, itu nanti dibahas di masing-masing blok. Ini hanya pengantar aja, kuliah pengantar tentang radiologi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih ada orangnya nggak ini? Masih ada dokter. Ya, soalnya nggak ketok ya. Jadi Nurlaila Fitria, ada nggak? Kalau ada muncul, muncul atau menjawab, ya. Nurlaila Fitria, Hadir dokter. mana? Mana kamu kok gelap?